Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di sini pertama sebelum mulai presentasi, terima kasih kepada Budina dan teman-teman Pak Rektor sudah pergi ya. Bahwa kita bisa kumpul di sini dan ini kumpulnya memang betul kumpul ya, karena di Jogja pun mahasiswa saya juga bisa ikuti ini dengan webinar ya, ada kelas khusus di sana. Dan kalau berkenan lain mau join pun juga bisa, biasanya juga ada. Kita ini di live streaming kan, di webinarkan ke seluruh dunia barangkali. Karena teman-teman yang di luar negeri biasanya malah seneng bisa melihat di sini ya. Oke, ya. Nah, mengapa kami dari UGM itu bersama dengan para Madinah British School ya, khususnya untuk public policy dan di diplomasi. Ini menarik ya, karena nanti paper saya ini outlook yang akan kami bahas itu memang intinya itu bukan masalah hanya teknis medis ya, tapi ke arah bagaimana public policy ya. Dan kami di FK, Fakultas Kedokteran, namanya Fakultas Kedokteran ya, itu sangat lemah dalam konteks policy ya. Dan policy itu paling baik di mana ya? Teman-teman di Jakarta ya, yang kami dekat dengan policy, dekat dengan Senayan, tinggal melangkah berapa meter nih ke Senayan ya. Dekat dengan Kuningan, dekat dengan Istana ya. Nah, sehingga kerjasama ini kami teknis medis, tapi banyak mengenai policy juga. Itu harapannya dengan join ini kita bisa melihat bagaimana kira-kira ke depannya. Nah, sehingga kalau kita lihat, memang paper saya akan membahas mengenai pengalaman 2014, kemudian apa yang terjadi di akhir tahun ini, dan yang menarik bagaimana outlook kita ke depan, jangkauan JK ini kira-kira masuk akal tidak? Apakah bisa mencapai tujuan seperti yang ada di amanat undang-undang ya, yaitu untuk pemerataan. Ini yang perlu kita cermati. Sehingga memang ya terus ya, kita teruskan ya. Jadi terus atau pakai ini. Gimana? Pakai. Ya. Nah, oke. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks cakupan tadi ya, jangkauan itu memang kita menggunakan WHO ya, yang ada 3 dimensi itu. Semua orang tahu ya, penduduk yang tercakup, pelayanan kesehatan yang cukup, ya, yang dicakup, dan proporsi biaya pelayanan yang ditanggung oleh peserta ya. Nah ini yang menarik ya, dari 3 dimensi ini yang sering ada dalam pidato-pidato penyusun kebijakan itu adalah yang nomor 1 saja. Jadi jumlah peserta yang cakup ya. Sekarang sudah 130 ya Pak, ya 130 juta ya. Nah, tapi ini baru jumlah ya. Tapi apa yang dicakup itu beda sekali. Jadi antara Jakarta dengan NTT itu 2 dunia yang berbeda atau Jogja. Ya. Di Jakarta itu sebagai gambaran itu untuk urusan bedah tulang, ya, ortopedi itu ada lebih dari 130 di DKI Jakarta. Ya untuk berapa? 20 juta orang DKI ya. Tapi di NTT untuk 5 juta orang NTT itu baru ada 1, itu pun baru datang 2 bulan lalu dan belum stabil betul ya. Ya nih, ini menarik ya. Jadi siapa yang dapat apa ini? Ini yang perlu kita cermati. Karena ternyata dari 130 juta orang ini, ada yang dapat full bagus sekali, seperti Jogja dan DI, tapi ada dapat yang sedikit. Nah, inilah. Jadi kita akan lihat pada satu titik pangkal yang menarik mengenai skenario. Jadi kedepannya tadi kita akan melihat bahwa kita pernah mempunyai framework ya, atau semacam roadmap ya, di mana pada tahun 2019 itu kita semua akan sampai pada cakupan semesta, ya, framework ya. Tapi ini menurut kami ini adalah optimis ya, satu skenario yang optimis ya. Daerah yang baik dan daerah yang buruk di satu titik itu akan bertemu di cakupan di sini, ya. Ini yang menurut ada yang di roadmap tadi. Nah, ini menurut kami ini membutuhkan berbagai kebijakan dan hal-hal yang asumsinya itu tinggi sekali. Dan nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya dengan studi kita ya. Nah, jadi asumsi-asumsi yang penting itu harus dipenuhi untuk bisa sampai ke arah tercapainya peta jalan ini. Ya. Nah, di sisi lain, nah ini menarik, mengenai public policy ya. Itu ada skenario pesimis juga yang harus kita lihat ya. Ketika sebuah kebijakan itu berjalan, ya, bisa nggak asumsi-asumsi itu tercapai? Misalnya, kegagalan penambahan SDM di daerah sulit tadi. Bisa nggak dokter tersebar merata? Bisa nggak spesialis itu merata? Bisa nggak rumah sakit itu tambah? Bisa nggak dana investasi pemerintah itu tambah untuk membangun rumah sakit di
daerah-daerah terpencil. Bisa nggak ada sistem mobile klinik yang bagus di daerah kepulauan? Nah, ini asumsi-asumsi yang ketika bicara mengenai skenario yang pesimis itu mungkin tidak tercapai. Ya. Dan dana BPJS nanti kita bisa minta data juga nih yang belum muncul di luar ya. Saya nggak tahu nih. Transparansi data klaim itu terbuka nggak nih? Karena teman-teman peneliti di daerah itu kesulitan untuk mencari data klaim, Pak. Berapa toh klaim yang dibayarkan BPJS untuk daerah Jogja dan sebagainya itu selalu susah, Pak, cari datanya ini. Katanya ini ada satu ini harus pusat yang mengeluarkan. Jadi ada semacam tidak terbuka sekali itu, Pak. Nah, ini kita khawatirkan skenario itu akan diserap oleh daerah yang banyak vaskesnya dan ada juga fraud ini. Nah, ini sebagai gambaran ya, kemudian kami di NTT, ini data yang masih belum akurat betul ya. Tapi 1 bulan itu kami hitung-hitung kasar ya, saya ini baru data yang dicari-cari betul ya. Seluruh NTT untuk 5,2 juta orang NTT itu klaim rumah sakit hanya 30 miliar rupiah. Saya sebut hanya ya. Karena sebuah rumah sakit besar di Jawa Tengah itu 60 miliar untuk satu rumah sakit besar. Rumah sakit besar kedua sekitar 40 miliar. Ya. Saya dengar ini belum ada publikasi resmi dari BPJS, itu klaim di Jawa Tengah itu sudah lebih dari 7 triliun ya anggaran untuk BPJS yang terpakai, lebih overshot. Mungkin nanti bisa diverifikasi oleh Bapak dari BPJS ya. Nah, jadi ini kemungkinan itu ada. Jadi ini yang saya ingin tekankan kan, dalam public policy itu dalam pelaksanaannya ada kemungkinan ini daerah yang baik akan semakin baik, dan yang daerah yang buruk itu tidak mungkin mengejar ketinggalan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat antara DIY dan NTT misalnya ya, itu DIY kencang sekali. Wow, sekarang kalau kita di DIY itu semua daftar, termasuk pengusaha-pengusaha Malioboro. Mereka masuk juga sebagai anggota BPJS. Dan mereka senang sekali. Karena murah dan bisa cost sharing, bisa naik kelas ya. Pokoknya happy betul, jadi smart people mereka untuk mendapatkannya. Tapi di NTT susah sekali ya. Kemudian ada isu portabilitas ya. Oh, bisa kok orang NTT pakai operasi di Jawa, tapi tiket pesawat tidak ada yang nanggung. Betul Pak ya? Tanggung sendiri. Berarti apa? Hanya orang kaya NTT yang bisa operasi jantung di Surabaya atau di Jakarta. Orang miskin tidak bisa. Nah, jadi ini ada kemungkinan, ini sekarang tahun 2015 ya, NTT itu tidak bisa mengejar. Karena juga data menarik dari Kemenkes, bisa dicek di webnya Kemenkes, itu pembangunan rumah sakit dan oleh swasta itu 4 tahun terakhir itu di Jawa. Di NTT hanya 1 pembangunan rumah sakit itu oleh Siloam di Kupang. Ya. Hanya 1. Jadi kita bisa bayangkan bahwa NTT susah mengejar, karena bikin rumah sakit itu butuh, kalau paling sedikit ya, Pak Kunchoro dari Asada ya, setahun gambarnya, setahun mungkin studi kelayaan, 2 tahun ya. Setahun pembangunan, setahun ya uji coba dan sebagainya, jadi minimal 4 tahun, 5 tahun itu baru sebuah rumah sakit dari blueprint bisa menjadi jalan. Jadi ketika 2019 ini mendekat, kita akan tanya betul, bisa nggak ini terjadi? Nah inilah, jadi ini yang kita sebut kesenjangan yang dapat membesar, termasuk siapa mereka, yaitu yang daerah geografis susah, kemudian yang kaya miskin tadi, itu juga masih di masalah ya. Jadi ini, kegagalan-kegagalan tadi, asumsi yang ada itu bisa kita lihat, penambahan SDM ini kita proyeksikan itu tidak, akses ekonomi, kemudian juga, nah ini, peserta BPJS non-PBI mandiri ya, yang pekerja bukan penerima upah ya, tahu ya, itu juga menghabiskan banyak uang ya. Jadi saya kaget betul pada pertemuan di Semarang tahun lalu ya, di ujung tahun itu Pak Fahmi menyatakan bahwa klaim rasionya sampai bulan November untuk yang kelompok PPPU tadi ya, non-PBI mandiri itu 1.380%. Sementara yang PBI itu hanya ya bukan ya 80%, normal lah 88% ya. Jadi PBI dan kelompok ex-ases itu hanya 4% yang sakit, tapi kelompok non-PBI mandiri itu sekitar 23% yang menggunakan rumah sakit. Jadi adverse selection-nya jalan. Jadi ini hal-hal yang perlu kita cermati, dan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ada di kota-kota besar. Termasuk tadi pengusaha-pengusaha besar yang memang termasuk mereka kelompok informal ya. Jadi tarif 59.500 untuk rem itu bagi mereka murah sekali. Ya. Oke ya. Nah, kemudian yang menarik juga nih, dana sisa. Nah, ini juga menarik nih. Jadi NTT ini sedang kita teliti, belum selesai nih.
ada kemungkinan tahun 2014 dari tanda kutip jatah yang harusnya 700 miliar ya ini kira-kira ya. Untuk NTT dari PPI Pak ya, PPI 3,2 juta orang kali itu kira-kira sekitar lah 700 miliar ya. Ternyata mungkin hanya terpakai hanya 500 miliar Pak. Karena kekurangan tenaga dokter dan rumah sakit tadi. Nah, kemana uang 200 miliar ini perginya nih? Ternyata dengan sistem BPJS nanti kita lihat ya, itu kembali ke BPJS dan bisa nggak? Ternyata uang itu kepakai untuk orang Jogja, orang DI, karena ada prinsip single pool tadi ya. Ini ujian publik yang lain juga. Boleh nggak dana sisa PBI yang tidak terpakai itu dipakai untuk mensubsidi kelompok-kelompok yang kaya, informal yang masuk BPJS dan di kota besar, di provinsi yang relatif maju. Jadi ini subsidi silang yang terbalik. Nah, ini yang perlu kita cermati Pak. Tadi kita lihat tadi banyak hal yang menarik untuk kita lihat ya. Jadi ini kita teliti dengan 12 perguruan tinggi ya. Jadi ternyata teman-teman perguruan tinggi masing-masing itu menyatakan skenario optimis ada di sini. DKI, DIY, Sumsel, Sumbar itu optimis, sebagian kabupaten kota di Jawa Barat itu optimis, sebagian di Jawa Tengah optimis, optimis sebagian ya. Yang ini pesimis ya. Jadi teman-teman di NTT Undana menyatakan bahwa sulit untuk mencapai 2019 itu sama-sama dengan Yogyakarta. Jadi ini pendapat dari perguruan tinggi setempat ya. Jadi yang betul-betul mereka menguasai datanya dan paham betul mengenai keadaan di tempat masing-masing. Kaltim juga pesimis, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara itu juga pesimis. Jadi ini kita lihat ya, monitoring dari UGM ini memang menggunakan model proyeksi ke arah skenario tercapainya 2019. Bisa diperdebatkan, tapi perdebatannya akan tidak perdebatan kusir, tapi pakai data betul ya. Jadi bisa kita lihat ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di akhir tahun 2015? Nah, ini gambar ini cukup singkat, tapi menggambarkan bahwa yang kuning itu sumber anggaran kesehatan, yang dikasih pundi-pundi itu tempat ngepul uangnya, dan yang itu hijau itu ada untuk pelayanan primer dan rujukan ya. Nah, ini yang menarik ya, ketika saya kagetnya seperti ini tadi. Ini data dari Pak Fahmi BPJS ya, jadi saya kutip betul ya. Jadi tadi rasio klaim untuk PPBU rata-rata 1.350%. Ya. Dan ini 4% dari itu menyerap cukup tinggi ya. Nah ini, lihat kita ya. Nah, kemudian bagaimana di akhir tahun 2015? Nah ini pertanyaan menarik ya. Apakah jangkauan JK ini akan semakin adil atau sebaliknya? Dan ini adalah suatu pertanyaan yang sangat penting untuk pengambil kebijakan. Ya. Jangan sampai kita terlambat bikin kebijakan. Kenapa? Kita kembali pada teori tadi ya. Yang di sini penambahan anggaran untuk kesehatan. Nah ini dengan kebijakannya Pak Jokowi sekarang ini menarik ya. Ya, oh sorry. Nah ini. Jadi Menteri Keuangan menyatakan bahwa ada ruang fiskal yang besar ya, 300 triliun, 230 triliun ya, banyak ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kesehatan akan dapat nggak nih dari kantongnya ini kantongnya APBN masuk ke sini, itu apakah akan ke BPJS semua atau ke Kemenkes sebenarnya? Dan perlu diingat bahwa Kemenkes sekarang itu dananya itu lebih sedikit dibanding BPJS, jadi secara absolut ya, jadi dana yang dikelola Kemenkes itu lebih rendah dengan dana yang dikelola oleh BPJS. Nah, ini yang menarik ya. Dalam hal ini, kemudian karena prinsip single pool, itu terjadi penggunaan dana PBI untuk PBPU tadi, yang sakit-sakit tadi ya, yang adverse selection tadi. Ya. Nah ini mohon dilihat betul ya. Ini memang saya belum pegang datanya ya, tapi dari apa yang ada tadi, kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar itu dana PBI itu akan sampai ke non-PBI. Ini masa single pool tadi, Pak. Nah, ini pertanyaannya boleh nggak nih? Nah, ini sekali lagi nanti mau didiskusikan. Sekali lagi ini satu diskusi yang mungkin memprovok, menginjus, merangsang pemikiran ya. Nah, boleh nggak APBN yang masuk PBI by name by address ini dipakai untuk bukan PBI. Ya. Ini pertanyaan, saya nggak bisa menjawabnya. Karena ada dua pendapat. Teman saya yang ahli APBN menyatakan tidak bisa dari potensi ekonomi. Itu harus untuk PBI. Ya. Tapi ada yang menyatakan bisa, karena sudah masuk ke undang-undang BPJS, masuk ke pool BPJS. Nah ini ada dua pendapat. Ya.
Ya, ya, ya itu. Itu ada dua pendapat ya sekali lagi. Ini menarik. Dan ini memang public policy itu selalu ada semacam perdebatan yang ya. Tapi kita harus paham bahwa ada masalah ini karena jangan-jangan tidak paham ini yang terjadi. Saya khawatir betul Pak dengan saya dengar dana juga sudah overshot ya, sudah mulai mendekati limit-limit ya. Ini yang kita harus hati-hati betul ya. Ya. Kemudian, nah ini yang menarik untuk Kemenkes ya. Apakah ada perbaikan sisi suplai kesehatan, Vaskes dan SDM secara signifikan di berbagai daerah yang kekurangan Vaskes dan tenaga kesehatan? Memang ini bukan tanggung jawabnya BPJS, ya. Tapi ini tanggung jawabnya adalah Kementerian Kesehatan. Itu tadi, dana dari fiskal yang terbuka tadi, itu apakah akan dipakai semua untuk BPJS, ya, atau sebagian akan masuk ke investasi, ya. Jadi kita jangan hanya bicara mengenai BOK, biaya operasional tidak. Kita harus bicara mengenai biaya investasi. Dan saya lihat Pak Dirjen, Pak Akmal Tahir sudah punya mapping untuk apa namanya peta rumah sakit betul ya Pak yang harus dikembangkan ya, lengkap betul ya. Cuman tadi kembali pertanyaan menariknya, peta itu bisa nggak jadi kenyataan, bisa nggak ada alokasi anggaran masuk untuk investasi ke daerah terpencil. Karena kalau tidak ada investasi ini, kembali lagi situasinya akan uang itu akan disedot oleh rumah sakit yang ada di Jawa. Ini yang jadi satu isu yang cukup menarik ya. Ya, jadi apa risikonya tadi? Jadi ini yang menarik ya. Ini terjadi terus penggunaan kalau tadi angka klaim rasio nih Pak Udang yang 1.390% itu Pak. Ini bagi ahli asuransi pasti sudah bukan lagi red white tapi sudah katastrofik ini. Sudah satu sistem yang sama sekali tidak sehat. Walaupun ini dikatakan oh tahun 2 tahun tapi kita punya jaminan loh. Berapa akan seperti ini terus nih? Berapa tahun akan ribuan persen klaimnya ini luar biasa nih. Jadi kita berada satu uncertainty yang sangat tinggi Pak. Apa betul nanti dengan masuknya yang kelompok perusahaan tadi itu bisa memperbaiki di situ? Itu masih uncertainty tinggi ya. Karena juga terkait juga dengan supply tadi. Nah kalau kita kontraskan dengan nawacitanya Pak Jokowi, ini yang paling celaka nih Pak. Pak Jokowi terutama untuk C3 itu membangun Indonesia dengan di pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jadi kalau pola pemakaian anggaran BPJS dan Kemenkes di tahun 2014 dipakai sama, itu jelas menyalahi nawacita. Yang untung itu bukan pinggiran tapi Jogja, Jakarta dan sebagainya. Kami dari UGM ideologinya tegas bahwa kami dari pinggiran. Jadi jangan banyak membantu pengusaha Malioboro lah, kasarnya seperti itu. Uang pemerintah itu jangan sampai masuk ke sana, karena mereka kaya. Nah, paham nggak kita? Jadi ideologinya itu jelas tuh. Jadi uang negara itu jangan sampai dipakai untuk orang-orang kaya, ya. Tapi berikan pada daerah yang miskin, yang kurang ya mungkin pengadaan dan fasilitas tadi. Ya. Oke, sebagai penutup, saya kira ini waktunya hampir habis ya. Jadi menghadapi tantangan tidak meratanya pelayanan kesehatan tadi itu perlu antisipasi. Nah ini mohon dari BPJS bisa nggak data klaim tahun 2014 ini ya. Jadi kita melihat ya 2014 itu dianalisis, dibuka betul Pak. Jadi kita pengen tahu betul Pak. Boleh nggak sih sebenarnya? Saya mau tanya Pak, nanti mau dijawab ya Pak. Boleh nggak publik itu akses ke data klaim? Ini masalah yang sangat kritis. Selama kita tidak paham, tidak tahu, tidak bisa menganalisis data klaim, kita sebagai bangsa itu seperti blinded betul ya. Blinded itu apa ya? Kencan tertutup apa? Kita kencan dengan BPJS, tapi kita tidak tahu BPJS itu apa? Ya, blinded ya tadi ya. Kencannya itu sampai wah intens betul ya. Tapi kita nggak punya apa-apa tentang informasi mengenai berapa sih habis di klaim di NTT, berapa sih hemodialisis tahu ya hemodialisis ya. Di Jogja itu orang naik becak itu bisa dapat hemodialisis. Di NTT hanya ada satu di Kupang. Jadi teman-teman di ND harus terbang ke Kupang untuk hemodialisis, Pak. Jadi kalau kita klik berapa DRG atau klaim untuk hemodialisis, Pak, itu akan kelihatan sekali siapa yang mendapat apa ini, Pak. Nah, ini tolong dibuka, Pak. Nih. Kalau bisa kami mengimbau betul, mumpung di sini di Jakarta, tolong buka betul ya. Kemudian kebijakan ini perlu dikaji secara rinci. Saya bicara teman-teman di BPJS, Pak. Anda itu sebenarnya korban dari kebijakan yang tanda kutip itu keliru, ya. Jadi tadi seperti tiba-tiba harus 7 hari itu ya, harus salah, ada tunggu 7 hari itu memang apa ya reaksi dari kebijakan yang sudah keliru dari awal. Dulu saya bilang mengapa dibuka BPJS untuk orang kaya?
Kenapa harus single pool? Ya, kenapa orang kaya serahkan aja pada bukan BPJS, ya, suruh mereka beli asuransi sendiri. Jangan ngikut masuk ke BPJS yang bisa menggerupi uangnya PBI. Ini menarik kalau kita cermati ya. Jadi ini ada satu kesalahan kebijakan publik yang teman-teman BPJS itu jadi tanda kutip ya korban dari ya. Dan tadi pagi saya ikut rapat KPK juga. KPK juga bilang, Pak, Anda di BPJS jangan diam-diam loh. Kalau ada apa-apa Anda bisa dianggap pembiaran loh, dalam konteks fraud dan sebagainya. Jadi ini menarik ya. Kemudian ya Kemenkes dan beberapa provinsi itu betul-betul perlu investasi ini. Dan saya mendorong betul semua pihak untuk membantu Kemenkes untuk mendapat anggaran yang cukup besar. Kemudian pemerintah seperti Kaltim, pemerintah daerah seperti Riau itu invest untuk kesehatan. Ini. Ya. Kemudian ini juga dalam konteks single pool itu, nah ini satu masukan yang mungkin kontroversial. Kita harus betul-betul akuntabilitasnya kita betul-betul jaga betul. Usul Pak, ini ada kompartementalisasi BPJS Pak. Jadi dana BPJS yang single pool itu bisa nggak? Ya, nah ini, sorry. Ini kan single pool loh, di sini ya, di satu pundi-pundi ini. Nah ini, tolong dikomentari Pak, ini apa usulan sesat atau betul-betul masuk akal ya? Bikin kompartemen Pak. Jadi dana PBI habis berapa untuk PBI? Dana non-PBI mandiri habis berapa itu bisa, secara akuntansi itu bisa. Jadi ada kompartemen, jadi kita tahu yang untuk non-PBI mandiri itu kita tuh untung atau rugi, itu bisa ya. Bisa nggak dibikin kompartemenisasi ini? Misalnya public policy yang penting, dan terakhir kita perlu betul jangka pendek dan jangka panjang, pemerintah harus cepat bergerak untuk menyeimbangkan, jangan tunggu lama-lama, jangka panjang juga harus ada kegiatan preventif promotif yang baik, supaya tidak terjadi ketidakseimbangan. Saya kira demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.